Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina Sari, NPM 19430022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interpolasi. Interpolasi adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Cara menentukan harga fungsi di titik X kali epsilon dalam kurung X0, X terusnya dengan menggunakan informasi dari seluruh atau sebagian titik-titik yang diketahui dalam kurung X0, X1, titik-titik X terusnya. Di sini yaitu ada persamaan, ada X fungsi dalam kurung X dan X0 fungsi dalam kurung X0, X1 fungsi dalam kurung X1, X2 fungsi dalam kurung X2, titik-titik-titik X terusnya dan fungsi dalam kurung X terusnya. Nah, jadi interpolasi itu dibagi menjadi 4. Interpolasi yang pertama yaitu interpolasi linier, kuadrat, Lagrange, dan interpolasi Norton. Interpolasi linier, misalnya ada gradien bilangan X1, X2, titik-titik X gradien dan bilangan lain yang berkaitan yaitu Y1, Y2, titik-titik Y gradien. Maka masalahnya yaitu berapa harga Y kali pada X kali epsilon dalam kurung XK, XK plus 1 tutup kurung. Nah, kita jelaskan di diagram Capesiusnya. Ambil ruas garis yang menghubungkan titik dalam kurung XK, YK dan dalam kurung XK plus 1, YK plus 1. Nah, jadi kita sudah menemukan dan kita sudah memperoleh persamaannya yaitu Y kali min YK per X kali min YK sama dengan YK plus 1 min YK per XK plus 1 min YK. Y kali min YK sama dengan X kali XK per XK plus 1 min XK dalam kurung YK plus 1 min YK. Persamaan 1, Y kali sama dengan Y plus X kali min XK per XK plus 1 min XK dalam kurung YK plus 1 min YK. Jadi persamaan garisnya adalah Y kali sama dengan YK plus X kali min XK per XK plus 1 min XK dalam kurung YK plus 1 min YK. Nah, ini adalah bentuk diagram Capesiusnya. Jadi ini hasil persamaannya menggunakan diagram Capesiusnya. Contoh 1, perkiraan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 berdasarkan data tabulasi berikut. Di sini yaitu tahun dan jumlah penduduk. Tahun 1960 dan penduduknya ada 179,3 juta penduduk dan pada tahun 1970 ada 203,2 juta penduduk. Dengan menggunakan persamaan 1, Y dalam kurung 1968 sama dengan 179,3 plus 1968 kurang dari 1960 per 1970 dikurang 1960 dalam kurung 203,2 dikurang 179,3 sama dengan 198,4. Jadi jumlah taksiran penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 adalah
198,4 juta. Contoh yang kedua, diketahui data sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada datanya, yaitu jika X min 3 di sini Y 9, jika X-nya min 2 di sini Y-nya 4, jika X min 1 maka Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 0, X1 Y-nya 1, X2 Y-nya 4, X3 Y-nya 9, X4 Y-nya 16, X5 Y-nya 25, X6 Y-nya 36, dan X7 Y-nya 49. Tentukan harga Y pada X sama dengan 6,5. Kita jawab X sama dengan 6,5 terletak antara X sama dengan 6 dan X sama dengan 7. Jadi penyelesaiannya yaitu Y sama dengan YK plus X min XK per XK plus 1 min XK dalam kurung YK plus 1 min YK. Maka hasilnya Y sama dengan 36 plus 6,5 min 6 per 7 min 6 dalam kurung 49 min 36 sama 22,5. Yang kedua yaitu tabel yang tadi kita bandingkan hasil kedua jawaban tersebut, mana yang mendekati jawaban sesungguhnya. Karena hubungan X dan Y adalah Y sama dengan X2, maka untuk harga X sama dengan 6,5 didapat Y sama dengan dalam kurung 42,25. Kesalahan mutlak dalam kurung E sama dengan 42,5 min 42,25 sama dengan 0,25. Selanjutnya yaitu interpolasi kuadrat. Banyak kasus penggunaan interpolasi linier tidak memuaskan karena fungsi yang diinterpolasi berbeda cukup besar dari fungsi linier. Untuk itu digunakan polinomial lain yang berderajat 2 dalam kurung interpolasi kuadrat atau lebih mendekati fungsinya. Caranya pilih 3 titik dan buat polinomial berderajat 2 melalui ketiga titik tersebut, sehingga dapat dicari harga fungsi pada X sama dengan X kali pemilihan ketiga titik tersebut, didapat yaitu XK min 1 kurang dari XK kurang dari XK plus 1 atau XK min 1 kurang dari X kali kurang dari XK plus 1. Persamaan umum polinomial kuadrat. B dalam kurung X sama dengan A0 plus A1 X plus A2 X2 titik dalam kurung 1 kali 3 titik dalam kurung XK min 1, YK min 1, dalam kurung XK min YK dan dalam kurung XK plus 1, YK plus 1 dilalui fungsi B dalam kurung X berarti YK min 1 sama dengan A0 plus A1 XK min 1 plus A2 XK min 2 sama dengan YK sama dengan A0 plus A1 XK plus A2 XK 2. YK plus 1 sama dengan A0 plus A1 XK plus 1 plus A2 XK plus 1 2 akan diperoleh dari 3 persetujuan, yaitu A0, A1 dan A2, kemudian ke dalam kurung 1 kali
dan diperoleh persetujuan kuadrat sehingga dapat dicari nilai fungsi untuk X sama dengan X kali, yaitu P dalam kurung X kali sama dengan A0 plus A1 X kali dalam plus A2 X kali 2. Contoh 3, diberikan titik in dalam kurung 8.0 sama dengan 2.0794, in dalam kurung 9.0 sama dengan 2.1972, dan in dalam kurung 9.5 sama dengan 2.2513. Tentukan nilai in 9.2 dengan interpolasi kuadratik. Penyelesaian sistem persamaan lancar yang terbentuk adalah A0 plus 8.0, A1 plus 64.00, A2 sama dengan 2.0794, A0 plus 9.0, A1 plus 81.00, A2 sama dengan 2.1972, A0 plus 9.5, A1 plus 90.25, A2 sama dengan 2.2513. Penyelesaian sistem persamaan dengan metode eliminasi Gauss menghasilkan A0 sama dengan 0.6762, A1 sama dengan 0.2266, dan A3 sama dengan min 0.0064. Polinom kuadratnya adalah P2 dalam kurung X sama dengan 0.6762 plus 0.02266X min 0.0064X2, sehingga P2 dalam kurung 9.2 sama dengan 2.2192. Interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak. Walaupun demikian, dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Formula interpolasi Lagrange. Jika Y dalam kurung X, nilai yang diinterpolasi X sama dengan nilai yang berkorespondensi dengan Y dalam kurung X, X0, X1, titik, X seterusnya, nilai X dan Y0, Y1, titik, Y seterusnya. Maka nilai Y dalam kurung X sama dengan dalam kurung X min X1 dalam kurung X min X2 titik dalam kurung X min X seterusnya per dalam kurung X0 min X1 dalam kurung X0 min X2 titik dalam kurung X0 min X seterusnya YO plus dalam kurung X min X0 dalam kurung X min X2 titik dalam kurung X min X seterusnya dalam kurung X1 min X0 dalam kurung X1 min X2 titik dalam kurung X1 min X seterusnya dalam kurung X min X0 dalam kurung X min X1 titik dalam kurung X min X seterusnya min X1 per dalam kurung Xn min X0 dalam kurung X seterusnya min X1 titik dalam kurung X seterusnya min X seterusnya min 1.
Contoh 4, nilai yang berkorespondensi Y sama dengan 10 log X sama dengan jika X 10 log X, jika X 300 2,4829, jika X 305 2,4843, jika X 307 maka 2,4871. Carilah 10 log 301 untuk menghitung Y dalam kurung X sama dengan 10 log 301, di mana X sama dengan 301, maka nilai di atas menjadi X0 sama dengan 300, X1 sama dengan 304, X2 sama dengan 305, X3 sama dengan 307, YO sama dengan 2,4771, Y1 sama dengan 2,4829, Y2 sama dengan 2,4843, Y3 sama dengan 2,4871. Dengan menggunakan interpolasi Lagrange, Y dalam kurung X sama dengan dalam kurung 301 min 304 dalam kurung 301 min 305 dalam kurung 301 min 307 per 300 dalam kurung 300 min 304 dalam kurung 300 min 305 dalam kurung 300 min 307, maka 2,4771 plus 301 min 307 dalam kurung 301 min 307 dalam kurung 301 min 307 per 304 min 303 per 300 dalam kurung 304 min 305 dalam kurung 304 min 307, 2,4829 pas 301 min 307 dalam kurung 301 dalam kurang 307 dalam kurung 301 min 307 dalam kurung 305 min 300 dalam kurung 305 min 304 dalam kurung 305 min 307, hasilnya 2,4843 plus 301 min 300, 301 min 304, 301 min 305 per 304 min 301 dalam kurung 307 min 304 dalam kurung 307 min 305, 2,4871 sama dengan 1,2739 plus 4,9658 min 4,4717 plus 0,7106. Y dalam kurung X sama dengan 2,4786. Sekian presentasi dari saya. Kiranya ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.